Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar satu topik yang sudah sangat lama saya tunggu-tunggu. Karena menurut saya, ketika saya pertama sekali membuat channel YouTube Kebun Indra Tarigan ini, tujuan saya ya ingin membuat video yang ini, yaitu suatu video yang bertopik yang berkaitan tentang kesehatan dan hobi saya bercocok tanam. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengenal sekitar 20 atau mungkin lebih tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai penyembuh dan sebagai obat, atau biasa juga disebut dengan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita, sahabat. Saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai, karena topik ini mungkin akan sangat bermanfaat sekali, terutama di masa pandemi sekarang ini, di mana paparan virus corona sangat menakutkan ya. Jadi usaha untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh agar kita tidak jatuh terpapar penyakit ini, salah satunya adalah dengan menanam dan mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas. Nah sahabat, kita akan mulai, tetapi sebelumnya sahabat ikut saya ke kebun anggur langkat, karena saya akan mengumumkan ada sekitar 10 lebih pemenang bapak-bapak purnawirawan TNI yang saya pilih untuk saya kirimin bibit-bibit tanaman yang sudah saya janjikan. Sahabat harus melihat, siapa tahu di antara sahabat atau ada saudara yang memenangkannya. Kemudian saya juga akan mengumumkan untuk tenaga-tenaga kesehatan. Untuk periode yang ini saya akan mengundang tenaga-tenaga kesehatan, teman-teman sejawat saya dimanapun berada. Salam kenal, salam hormat, tetap semangat. Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah, kita berkenalan. Saya akan pilih mungkin 10 atau mungkin lebih nanti kalau memang bibit saya ada banyak, untuk saya kirimi bibit-bibit tanaman agar bisa ditanam di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Dan oh ya sahabat, seri mengenal dan memanfaatkan tanaman-tanaman herbal ini tadinya saya mau buat dalam satu video, tetapi saya sudah coba ternyata 1 jam lebih. Jadi mungkin saya akan pisahkan menjadi 2 atau 3 serial. Semoga sahabat menonton semuanya ya, karena semuanya bermanfaat. Ada yang bisa meningkatkan kekebalan melawan virus, ada yang menyembuhkan penyakit lever, ada yang meningkatkan vitalitas itu sebagai obat kuat yang sehat dan alami, ada yang meningkatkan kesuburan agar dapat punya anak, macam-macam sekali, banyak sekali tanaman-tanaman yang berkhasiat, yang bermanfaat yang akan kita perkenalkan. Jadi sahabat harus menonton. Sahabat, semoga bisa didengar suara saya dengan jelas ya, karena di sini suasananya hujan. Saya ingin mengumumkan ada sekitar 10 nanti pemenang yang saya akan kirim bibit tanaman. Bibit tanaman ini boleh anggur impor seperti ini ya, seperti ini terserah, atau nanti boleh juga mangga, jeruk dekopon, jambu madu, kelengkeng, atau alpukat boleh ya. Nah, pemenang pertama adalah Ahmad Al-Zakti. Ya, beliau adalah anak seorang veteran pejuang 45 katanya. Kemudian pemenang kedua adalah Bapak Karnawi Suwito. Beliau merupakan purnawirawan TNI AD yang sudah mengabdi 33 tahun katanya, dan sekarang menggeluti bidang pertanian. Kemudian pemenang selanjutnya adalah Ibu Nina Karena. Beliau merupakan anak purnawirawan ya. Kemudian ada juga Ibu Dwi Kumala Siawati, mengatakan bahwasanya bapak beliau merupakan seorang purnawirawan ABRI Angkatan Darat dan sudah berusia 81 tahun tetapi masih sehat, alhamdulillah. Semoga nanti bibitnya bisa ditanam dan berbuah ya Ibu ya Bapak ya. Salam hormat dari kami di sini. Kemudian pemenang berikutnya adalah Bapak Sanusi Uci. Ya, Bapak Sanusi ini merupakan purnawirawan yang tinggal di Gunung Santri, Bojonegoro, Serang, Banten. Ya, saya akan kirimkan Pak. Silakan nanti menghubungi para pemenang, nomor-nomor di bawah ini ya. Pemenang selanjutnya adalah Ibu atau Bapak, saya nggak tahu ini, Samsu Hikmah. Oh Ibu, saya mohon maaf karena dia mengatakan dia mewakili suaminya yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut. Ibu, semoga nanti bibit yang kami kirim bisa ditanam dan berbuah ya. Kemudian pemenang selanjutnya adalah Bapak Heru Tridana. Bapak Heru ini merupakan anak dari veteran TNI ya, dan katanya dia bersama ibu di rumah suka tanam menanam, suka berkebun.
Semoga nanti bibit yang kita kirim bisa bermanfaat ya Bapak ya. Dan kemudian ada Bapak Juyar Kodim. Nah, ini merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang suka bercocok tanam. Bapak, nanti kami akan kirimkan bibit tanamannya, semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Konita Nur. Beliau mengatakan beliau merupakan anak dari Bapak purnawirawan TNI Angkatan Darat yang sedang hobi berkebun. Silakan nanti Bapak dan Ibu yang sudah menang menghubungi nomor di bawah ya untuk diverifikasi dan akan kita kirimkan nanti ke alamat masing-masing. Kemudian ada lagi Ibu Suwari ya, Ibu atau Bapak Suwari nih mengatakan bahwasanya dia adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dari tahun 2014. Nah, dan yang terakhir Bapak Saitama. Beliau juga mengatakan beliau adalah purnawirawan TNI. Saya pikir pemenangnya 10 atau lebih nih ya, dengan Bapak Dharma yang dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat, kepada para pemenang silakan menghubungi nomor di bawah. Nanti kalau bisa mengirimkan alamat yang akan kita kirimi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk edisi yang sekarang ini, saya mengundang seluruh teman sejawat saya, tenaga-tenaga kesehatan dimanapun berada. Saya akan memberikan juga mungkin sekitar 10 atau mungkin bisa saja lebih nanti kalau memang nanti pesertanya banyak kepada para tenaga kesehatan dimanapun berada. Silahkan berkenalan, berkomentar di bawah untuk saya pilih nanti sebagai sahabat-sahabat channel Kebun Indra Tarigan yang akan kita kirimkan bibit-bibit tanaman. Bibit tanamannya apa saja nanti boleh, apa yang ada stok di kita ya, tapi mudah-mudahan nanti kita kirim yang berkualitas. Kepada sahabat-sahabat yang lain misalnya Bapak dan Ibu guru misalnya pensiunan PNS ataupun ibu rumah tangga atau profesi yang lain apa saja, bersabar, mohon bersabar karena saya berjanji kita akan gilir nanti, semoga nanti semua dapat giliran. Kami menyadari mungkin tidak semuanya bisa mendapatkan hadiah, tetapi saya berharap sekali semangat untuk kita saling berbagi ini bisa sampai kepada kita semua. Saya yakin siapapun yang sudah menonton video ini dan mengapresiasi dan menyebarkannya, mudah-mudahan kita semua menjadi pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik sahabat, kita akan masuk kepada topik bahasan kita tentang tanaman-tanaman herbal atau tanaman-tanaman obat yang dapat kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, yang pertama sekali yang ingin saya kenalkan adalah tanaman meniran sahabat. Sahabat yang belum kenal tanaman meniran itu bentuknya seperti ini ya. Sekilas ini mirip sekali dengan tumbuhan putri malu. Ya, daunnya itu seperti kipas, tetapi bedanya kalau meniran ini kalau disenggol dia nggak seperti putri malu yang menguncup ya sahabat ya. Nah, tanaman meniran ini banyak tumbuh di negara tropis di Indonesia ini dan dijadikan sebagai tanaman-tanaman semak. Kandungannya yaitu antara lain adalah senyawa plafon, hidropilantin, nitratin, nirtelani. Dan kandungan-kandungan ini banyak sekali manfaatnya terhadap kesehatan. Beberapa manfaat kesehatan yang sudah dibuktikan baik secara empiris maupun secara uji klinis, antara lain yang pertama adalah dapat mengobati batu ginjal dan asam urat. Kemudian dia juga dapat mengobati radang sendi dan dia juga dapat mengobati penyakit kuning. Tanaman meniran ini juga bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan mengatasi hipertensi. Tanaman ini juga berkhasiat untuk mencegah penyakit kulit. Itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman herbal meniran ini. Sahabat mungkin bisa mencoba menanamnya di pot seperti ini juga bisa, ataupun langsung di tanah ya. Gampang sekali tumbuhnya dan ini banyak manfaatnya. Tanaman herbal kedua yang ingin saya perkenalkan adalah kunyit sahabat. Tanaman kunyit ini merupakan tanaman rimpang yang sudah turun-temurun dipercaya mempunyai banyak khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit sahabat. Ada banyak sekali kandungannya, terutama kurkumin yang juga sangat baik untuk sebagai hepatoprotektor ya, untuk memperbaiki fungsi hati, mengobati penyakit-penyakit lever ya. Dan di dalam kunyit ini juga ada senyawa-senyawa antiinflamasi yang bisa dijadikan sebagai obat untuk melawan peradangan.
ada juga kandungan antivirus dan antibakterinya. Jadi dikatakan juga kunyit ini terbukti membantu mengatur fungsi sel untuk melawan sel-sel kanker. Sahabat, sebenarnya saya ingin menunjukkan tanaman kunyit yang sehat. Saya mohon maaf ini karena saya sibuk sekali, saya nggak urus. Jadi tanaman kunyit yang saya tanam di pot ini nggak terlalu sehat. Nanti saya tunjukkan gambar tanaman kunyit biar sahabat tahu ya. Tapi saya pikir sahabat mungkin pasti tahu lah. Dan ini daun-daunnya juga habis karena istri saya kalau masak kadang-kadang suka diguntingin ya. Karena ini juga bisa untuk dipakai untuk memasak. Beberapa manfaat kalau kita rajin mengkonsumsi kunyit ini, antara lain yang pertama adalah dia bisa mengurangi gejala artritis. Yang kedua, dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi di masa pandemi ini cocok sekali kalau kita rajin mengkonsumsi jamu kunyit ya sahabat ya. Sahabat, kalau sahabat merasa perlu, saya bisa membuatkan seperti jamu atau minuman yang enak sekali dari bahan-bahan tanaman herbal, di antaranya tanaman kunyit ini. Dan ini kalau kita minum sehari sekali atau sehari 2 kali, badan itu seger, sehat sekali. Dan mudah-mudahan nggak gampang sakit ya sahabat ya. Nanti kalau sahabat mau silahkan berkomentar di bawah, saya akan buatkan peragaan membuatkan minuman yang enak berbahan dasar kunyit dan bahan-bahan dasar herbal yang lain. Nah, sahabat, manfaat lain daripada kunyit ini adalah dia juga dapat membantu dan mencegah atau mengobati kanker. Kemudian membantu mengelola sindrom iritasi usus besar atau IBS. Kemudian dia mencegah atau mengobati penyakit Alzheimer atau orang yang pikun pada waktu tua ya sahabat ya. Kemudian dia juga dapat melindungi dan mencegah penyakit atau kerusakan hati. Dan yang terakhir, dia membantu merawat dan mengatur kondisi paru-paru. Jadi bisa saya katakan, mengkonsumsi ekstrak kunyit ini secara teratur akan banyak sekali manfaatnya kepada kita sahabat ya. Tanaman herbal ketiga yang ingin saya perkenalkan adalah temulawak sahabat. Nah sahabat, temulawak ini mirip sekali dengan kunyit dan memang masih satu famili. Nama latinnya adalah Curcuma santoriza. Nah, temulawak ini sudah dipercaya juga sejak dulu sebagai tanaman herbal yang sangat berkhasiat. Beberapa manfaat tanaman temulawak ini antara lain adalah dia dapat meningkatkan fungsi pencernaan. Jadi kalau pada orang-orang yang biasanya sering mengalami gembung, nggak selera makan, anak-anak yang males makan, kalau dikasih jamu temulawak ini biasanya selera makannya menjadi lebih bagus. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai obat untuk mengurangi atau menyembuhkan osteoartritis atau peradangan tulang dan sendi. Dan dikatakan juga kandungan kurkuma di dalam dan beberapa antioksidan dan anti radikal bebasnya dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk membantu penyembuhan kanker. Jadi sahabat, banyak sekali manfaat dari temulawak ini. Namun sahabat, tetap saja kalau kita ingin mengkonsumsi tanaman obat herbal ini, walaupun herbal ya seperti temulawak ini, kita tetap juga harus sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Karena memang ada beberapa efek samping yang bisa saja ditimbulkan, terutama kalau kita mengkonsumsinya tidak dengan tepat ataupun tidak dengan dosis yang benar ya sahabat ya. Jadi harus tetap hati-hati, walaupun ini tanaman herbal, kita tidak boleh sembrono. Tanaman herbal keempat yang ingin saya perkenalkan adalah kencur sahabat. Ini masih dari tumbuhan rimpang-rimpangan. Sahabat, saya nggak tahu suara saya nanti terdengar jelas nggak ya, karena di sini sebenarnya hujan ya. Tapi kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas, sahabat tanyakan di kolom komentar ya. Tanaman kencur ini seperti ini sahabat, kita bisa tanam di tanah ataupun di pot seperti ini ya. Dia tidak tinggi, hanya di bagian bawah, dan nanti umbinya bisa kita pakai. Saya pikir seperti halnya kunyit dan temulawak, tanaman kencur ini juga sudah sejak lama sekali, dari zaman nenek moyang kita dulu dipercaya sebagai obat-obat tradisional yang mempunyai banyak manfaat. Beberapa kandungan alami di dalamnya seperti protein, serat, mineral, vitamin C dan vitamin B, vitamin K dan asam folat. Kemudian selain itu kencur juga mengandung minyak esensial yang memiliki sifat antioksidan. Jadi beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari kencur ini, yang pertama adalah dia dapat dijadikan sebagai obat tambahan untuk melawan pertumbuhan sel-sel kanker. Kemudian yang kedua, kencur ini juga kalau kita konsumsi secara rutin, dia dapat mengontrol tekanan darah dan mengatasi hipertensi.
Kandungan antimikrobanya juga dipercaya dapat membunuh bakteri-bakteri patogen yang menyerang tubuh. Bahkan dikatakan di beberapa penelitian, kencur ini dapat dijadikan campuran sebagai pengobatan TBC ya sahabat ya, agar kuman TBC itu gampang dibunuh dengan pengobatan dokter. Senyawa kencur, antioksidannya juga mempunyai kemampuan untuk menangkal radikal bebas, sehingga orang-orang yang rajin mengkonsumsi kencur itu nantinya biasanya jarang terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, kolesterol, sakit gula, dan lain-lain sahabat. Kemudian dia juga mempunyai efek anti nyeri, jadi cocok untuk obat tambahan untuk menghilangkan nyeri pada peradangan sendi dan osteoartritis. Kemudian dia juga dapat dijadikan sebagai obat untuk mengurangi rasa stres. Dan yang terakhir sekali, kencur ini sangat bagus untuk membunuh bakteri-bakteri patogen di sekitar tenggorokan dan sekitar mulut. Itu kenapa kalau orang yang batuk itu sering dia mengunyah kencur, atau kalau lagi serak dia mengunyah kencur, dia bisa sembuh sahabat. Itu adalah beberapa manfaat dari umbi kencur ini yang dapat kita dapatkan. Semoga sahabat nanti kalau terinspirasi bisa menanam di rumah, karena ini gampang sekali dan hampir tidak memerlukan perawatan. Tanaman herbal atau tanaman obat kelima yang bisa kita dapatkan di sekitar kita adalah daun kelor sahabat. Sahabat, saya mohon maaf sekali, saya sebenarnya sudah meminta tolong kemarin sama Gio untuk mengambilnya kemarin. Tetapi karena kita nggak sempat buat video karena di sini Pak hujan terus-terusan ya. Jadi daun kelornya ini sudah hancur. Tapi saya akan tunjukkan video atau foto pohon daun kelor ya. Dan mudah-mudahan sih sahabat harusnya sudah tahu tentang wujud daun kelor ini. Jadi kalau yang ingin ikut menanam atau memanfaatkan, mudah-mudahan nggak akan keliru ya daun kelor itu seperti apa. Nah, daun kelor ini sahabat banyak sekali manfaatnya dan sudah dilakukan uji klinis sebenarnya. Dan bahkan sudah beberapa pabrikan fitofarmaka, obat-obat tradisional itu sudah membuatkan ekstrak daun kelor. Jadi kalau kita kesulitan untuk mendapatkan daun kelor secara segar, kita bisa memakan kapsulnya. Nah, beberapa manfaat dari daun kelor ini antara lain adalah dia dapat meningkatkan fungsi pencernaan. Jadi pada orang-orang yang mengalami masalah gangguan pencernaan, baik itu sering kembung, sering nggak enak ya istilahnya dalam bahasa kedokteran, dispepsia, ataupun penyerapan makanan-makanan itu nggak optimal pada sistem pencernaan, daun kelor ini bisa membantunya. Kemudian senyawa antiinflamasi yang terkandung di dalam daun kelor itu dapat kita jadikan sebagai obat tambahan untuk mengurangi nyeri pada peradangan sendi atau osteoartritis. Dan yang terakhir, manfaat dari daun kelor ini juga dikatakan karena dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi, dia bisa dikatakan melawan pertumbuhan sel-sel kanker yang tidak menguntungkan pada tubuh. Tanaman atau bahan herbal yang keenam yang ingin saya perkenalkan adalah bawang putih sahabat. Bawang putih ini saya pikir merupakan salah satu bumbu dapur yang wajib ada ya. Di semua dapur saya pikir harusnya ada bawang putih ini. Dan kebutuhannya sebenarnya nggak terlalu banyak dan harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalau kita misalnya siapkan terus-menerus di rumah pun harusnya ini nggak memberatkan. Selain itu, bawang putih ini juga kalau kita suka bercocok tanam juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pestisida organik yang dapat membuat tanaman-tanaman yang kita tanam apa saja itu menjadi sehat dan bebas dari hama. Saya sudah membuatkan videonya, cara membuat pestisida organik dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, salah satunya bawang putih di video yang ini. Silahkan sahabat nanti lihat link videonya di deskripsi ya sahabat ya. Tapi saya ingin menerangkan pada kesempatan kali ini adalah fungsi bawang putih sebagai tanaman obat atau tanaman herbal untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Di antaranya yang pertama adalah, dia bisa melawan penyakit secara umum karena bawang putih ini dia mempunyai sifat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sebagai imunomodulator. Jadi kalau kita rajin mengkonsumsi makanan-makanan dengan campuran bawang putih atau bawang putih yang diolah untuk kita makan, ini akan membuat kita lebih gampang untuk melawan penyakit-penyakit yang ada sekarang ya, dan juga menguatkan kekebalan tubuh kita. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, bawang putih ini juga sudah diteliti baik secara uji klinis kepada hewan coba maksud saya, dan kepada
kepada manusia juga, dia mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ini cocok sebagai obat pendamping kalau kita mempunyai penyakit darah tinggi ya sahabat ya, atau hipertensi. Manfaat yang ketiga, bawang putih juga dapat kita gunakan sebagai obat alternatif untuk menurunkan kolesterol. Yang keempat, secara empiris dan uji klinis, bawang putih ini terbukti dapat mengurangi gejala Alzheimer dan demensia, yaitu penyakit pikun yang menyerang orang tua, sahabat. Yang kelima, dengan rajin mengkonsumsi bawang putih ini, biasanya akan membuat daya tahan tubuh menjadi lebih baik dan membuat kita terhindar dari kelelahan yang berlebihan. Manfaat yang keenam, bawang putih ini juga mempunyai senyawa yang dapat mengatasi keracunan logam berat, sahabat. Dan yang terakhir, dengan rajin mengkonsumsi bawang putih ini, terutama pada wanita ya, ini bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit tulang, misalnya pengeroposan tulang yang disebut dengan osteoporosis. Itu adalah manfaat-manfaat yang dapat kita ambil kalau kita rajin mengkonsumsi bawang putih ini. Sahabat, kalau misalnya kurang jelas bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan manfaat-manfaat tanaman herbal yang kita jelaskan pada video ini, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Kita lanjut ke bahan herbal selanjutnya. Tanaman herbal ketujuh adalah jahe, sahabat. Jahe itu umbinya seperti ini, sedangkan tanaman pohonnya seperti ini. Saya tunjukkan dalam bentuk gambar ya, karena saya nggak ada di sini, saya ada di halaman belakang. Jadi khas sebenarnya, dan ini gampang sekali kita kalau ingin menanamnya. Kita bisa menanamnya di pot, di polybag, di goni, ataupun langsung di tanah. Nah, sahabat, saya pikir saya nggak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tentang manfaat jahe ini ya, sahabat ya. Karena memang sudah sejak dulu jahe ini dimanfaatkan sebagai bahan obat-obat alternatif yang memang banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama adalah dia dapat mengatasi masalah pencernaan. Yang kedua, dia dapat mengurangi mual. Jadi pada orang-orang yang sering mual, bahkan ibu hamil, ini aman dikonsumsi. Kita bisa membuatnya dalam bentuk wedang jahe agar perutnya menjadi lebih enak dan anget ya, sahabat ya. Manfaat yang ketiga, dia juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengurangi rasa sakit karena dia mengandung senyawa antiinflamasi dan anti peradangan, sahabat. Kandungan di dalam jahe ini juga dapat dimanfaatkan sebagai senyawa yang dapat kita gunakan untuk detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. Dan yang terakhir, kandungan di dalam jahe ini dikatakan dapat melawan sel-sel kanker yang menggerogoti tubuh. Tentu saja ini bukan sebagai obat utama, tetapi bisa dijadikan obat pendamping kalau kita makan obat dokter, dan ini sebagai obat pendamping untuk mempercepat penyembuhan ya, sahabat ya. Sahabat, kalau ingin tahu bagaimana resep mengolah jahe ini menjadi minuman yang enak sekali, saya punya beberapa resep sederhana yang bisa kita campurkan jahe ini dengan bahan-bahan herbal yang lain agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau yang sering kerjanya capek, apalagi takut terpapar virus-virus yang sekarang ini sedang marak sekali, sahabat boleh tanyakan di kolom komentar. Saya akan usahakan buatkan videonya nanti untuk membuat minuman yang enak sekali rasanya dan kaya sekali manfaatnya. Nah, ini adalah tanaman yang ketujuh tadi ya, jahe. Tanaman herbal atau tanaman obat lainnya yang ingin saya tunjukkan adalah teh hijau, sahabat. Saya yang ada di sini sudah dalam bentuk kemasan, dan ini bukan promo sebenarnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwasannya memang teh hijau itu karena dia dinobatkan sebagai salah satu tanaman herbal terbaik di dunia. Manfaatnya banyak sekali. Nah, tanamannya seperti ini ya. Saya kemarin ada main-main ke kebun teh seperti ini di Sidamandik, ini di daerah Pematang Siantar lewat sedikit, Sumatera Utara. Nah, kalau yang sudah dalam kemasan itu seperti ini. Saya pikir saya langsung saja memberitahu apa sih manfaat dari green tea atau teh hijau ini. Yang pertama adalah dia dapat mencegah penyakit jantung dan penyakit stroke, sahabat. Jadi kalau orang-orang yang rajin mengkonsumsi teh hijau ini setiap harinya, biasa memang kadar gulanya menjadi lebih rendah, kadar kolesterol menjadi rendah, kadar asam uratnya menjadi rendah, sehingga dia terhindar dari penyakit-penyakit stroke ataupun darah tinggi, sahabat. Manfaat yang kedua yang tak kalah ajaibnya, dia bisa dijadikan sebagai minuman pendamping pada pasien-pasien pengidap kanker. Jadi dikatakan kandungan antioksidan yang sangat tinggi sekali ini dapat mencegah pertumbuhan sel kanker yang mengganas, sahabat. Manfaat yang ketiga, dia bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga dia bisa dijadikan minuman yang sangat cocok bagi para penderita diabetes mellitus.
Nah, yang keempat ini saya pikir ini penting ya, terutama bagi ibu-ibu yang ingin langsing. Rajin mengkonsumsi teh hijau ini akan membantu menurunkan berat badan secara sehat. Yang kelima, seperti saya katakan, dia dapat mengontrol tekanan darah sehingga bisa membantu untuk mengobati penyakit hipertensi. Dan yang selanjutnya, kandungan antioksidannya seperti saya katakan juga dapat melawan sel-sel kanker, sahabat. Dan yang terakhir, green tea ini atau teh hijau ini mempunyai senyawa antiinflamasi yang dapat melawan peradangan. Jadi kalau kita terjadi peradangan, infeksi, atau pembengkakan, konsumsi teh hijau ini dapat mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Tanaman herbal atau tanaman obat selanjutnya adalah brokoli, sahabat. Brokoli sebenarnya jenis sayur-sayuran yang mirip seperti kailan dan bunga kol, sahabat. Nah, saya memasukkan ini sebagai tanaman herbal karena memang di banyak penelitian kandungan brokoli ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan dan fungsi imunitas kekebalan tubuh kita, sahabat. Dia bisa kita olah menjadi sayur, dikukus misalnya, atau sebagai teman salad. Dan sahabat bisa perhatikan, di hampir semua menu sehat pasti akan memasukkan brokoli sebagai salah satu bahan yang wajib kita konsumsi. Beberapa manfaat dari brokoli ini yang sudah terbukti baik secara empiris maupun secara uji klinis, diantaranya yang pertama, kandungan antioksidannya ini dapat melawan sel-sel kanker. Yang kedua, brokoli ini bisa kita jadikan jus untuk detox, untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan imunitas. Jadi kalau para sahabat yang memang mau tidak mau harus keluar rumah bekerja, sempatkan mengkonsumsi brokoli ini agar jangan terpapar penyakit-penyakit yang sekarang ini sedang banyak ya, sahabat ya. Agar kekebalan tubuhnya bagus. Dan yang keempat, fungsinya bisa mencegah keriput pada wajah. Jadi ini sangat bagus sekali, terutama bagi kamu wanita ya yang takut efek penuaan pada wajah, ada keriput-keriput, bisa mengkonsumsi brokoli secara teratur untuk mencegah timbulnya keriput pada wajah. Yang kelima, dia bisa menjaga kesehatan tulang dan mencegah pengkeroposan yang disebut dengan osteoporosis. Yang keenam, dia dapat menjaga kesehatan jantung, sahabat. Yang ketujuh, dia dapat meningkatkan fungsi pencernaan. Dan yang terakhir, dia bisa kita pakai sebagai salah satu obat anti-aging atau anti penuaan. Karena memang kandungan antioksidan, vitamin C, dan vitamin-vitamin lain di dalam brokoli ini tinggi sekali. Jadi ini akan cocok sekali kalau kita ingin agar tetap terlihat sehat, terlihat muda, ya anti-aging, brokoli. Yang ke-10, sahabat, adalah tanaman atau buah papaya. Sahabat, saya memasukkan pepaya ini sebagai salah satu tanaman obat atau bisa dikatakan tanaman herbal walaupun nggak terlalu cocok ya. Tapi sebenarnya memang ini banyak sekali manfaatnya sehingga saya rasa pantas kita masukkan sebagai salah satu jenis tanaman atau buah yang kalau bisa kita tanam di sekitar rumah karena manfaatnya banyak sekali, sahabat. Yang pertama, tanaman pepaya ini tentu saja buahnya adalah buah yang sangat lezat dan kaya akan nutrisi. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan antioksidannya juga dapat membantu untuk melawan sel-sel kanker yang menggerogoti tubuh. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan manfaat untuk menjaga kesehatan jantung dari mengkonsumsi pepaya secara teratur, sahabat. Yang keempat, ternyata pepaya ini juga mengandung senyawa antiinflamasi atau anti peradangan, jadi cocok untuk mengobati peradangan atau infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Yang kelima, senyawa antioksidan dan berbagai macam vitamin yang ada di dalamnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melindungi kerusakan kulit. Dia juga dapat dikatakan mencegah penyakit Alzheimer atau pikun pada orang tua, sahabat. Yang ketujuh, dia bermanfaat sebagai obat atau pendamping pengobatan pada pasien-pasien diabetes untuk mengontrol kadar gula darah menjadi lebih normal. Yang kedelapan, manfaatnya adalah dia membantu melancarkan kesehatan saluran pencernaan. Jadi kalau pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang misalnya ada mengalami gangguan sembelit, susah buang air besar, pepaya ini bisa menjadi salah satu obat alternatif alami untuk melancarkan pencernaan. Yang kesembilan,
Kandungan di dalam pepaya ini ternyata juga dapat mengurangi gejala stres, sahabat. Dan yang terakhir, kandungan vitamin A-nya yang tinggi dapat membantu meningkatkan kesehatan mata. Jadi sahabat, banyak sekali manfaat dari pepaya ini. Ya sahabat, kalau bisa sih kalau punya kesempatan silahkan rajin mengkonsumsi pepaya ini. Kalau bagus lagi silahkan menanam di rumah. Saya sudah membuatkan video sebenarnya cara mencangkok pepaya agar kita bisa menanam pepaya di pot berbuah lebat ya. Nanti link deskripsinya, link videonya saya sertakan di deskripsi ya sahabat ya. Nah sahabat, kita padakan sampai di sini dulu tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Pada kesempatan video ini ya sahabat ya, kita akan sambung di bagian kedua dan saya harap sahabat harus menonton di bagian kedua karena ada beberapa tanaman herbal yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis, juga bisa memanjangkan umur, juga bisa sebagai obat kuat dan penyubur. Sahabat harus menonton video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.